الشاكرين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk sama-sama melaksanakan salah satu ibadah yaitu sholat zuhur berjamaah. Insyaallah kita mengingatkan di antara kita benar-benar ketakwaan, keimanan, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana antara ilmu dan amal. Jadi harus diselaraskan. Artinya orang yang berilmu itu dia akan sia-sia kalau tidak mengamalkan ilmu. Atau kebalikannya orang yang beramal tanpa ilmu juga akan tercorak. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis Hakim meriwayatkan, Afdalul a'mal ilmu billah. Amal yang paling utama adalah pengetahuan tentang Allah. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kasiruhu wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul al-amali wa la katsir. Amal yang paling utama adalah pengetahuan tentang Allah. Maka sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bila disertai dengan amal. Ya. Walaupun amalnya itu sedikit. Sedangkan amal yang banyak ya, dan mengetahui bahwa bodoh itu tidak akan bermanfaat, baik amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Jadi ilmu itu walaupun dia sedikit, tapi kalau diamalkan itu akan membawakan manfaat kepada diri orang itu dan kepada orang lain. Jadi kalau orang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Tahu bagaimana keistimewaan daripada zikir, tahu keutamaan daripada dakwah membaca Al-Quran, ya. Utamanya dia tahu ya, kemuliaan orang yang sholat berjamaah dia paham, tetapi dia tidak mengamalkan itu semua, maka dia akan celaka dengan itu. Ya. Sesungguhnya itu bermanfaat bila disertai amal sedikit maupun amal yang banyak, apalagi kalau dia beramalnya banyak. Tetapi kalau orang yang zahil, yang bodoh itu, ya, dia walaupun ibadah tetapi dia tidak memahami keilmuannya itu, maka dia akan menjadi orang yang tertolak. Ya. Makanya fardu ain kita mencari ilmu. Artinya ilmu dan amal itu harus selaras. Kalau Allah memberikan kita titipan ilmu, maka ya, kita harus beramal. Makalah berikutnya adalah bagaimana pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentang bagaimana seseorang yang dia harus bersikap adil, imamul adil. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala yaumal qiyamah. Manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat adalah wa adnahum minhu majlisan imamu adil. Orang yang paling rendah tempat duduknya ya. Kemudian di hari kiamat orang yang paling rendah tempat duduknya yaitu pemimpin yang adil. Artinya dia mendapat kemuliaan ya, kalau dia bisa memimpin yang adil.
Wa afdhalun nasi ilallah yaumal qiyamah wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jahil. Dan manusia yang paling dibenci Allah pada hari kiamat ialah orang yang paling jauh tempat duduknya dariku, yaitu pemimpin yang zaid, yang zalim. Bagaimana Umar bin Khattab pernah memanggil Amr bin As, gubernur di Mesir, tatkala anaknya Amr bin As itu menempelkan ya, seseorang, dipanggil itu Amr bin As, dipanggil putra untuk mempertanggungjawabkan daripada perbuatannya itu. Jadi tidak mentang-mentang anak pembesar, ya, itu tidak ditegur, tidak diluruskan. Ya. Jadi Imamul Adil, dan salah satu orang yang mendapat naungan yang lahir nanti di padang mahsyar itu, tatkala matahari itu hanya beberapa lengan dari atas kepala, maka salah satunya adalah Imamul Adil, seorang imam pemimpin yang adil. Bagaimana juga riwayat daripada Amr bin As, ya, tatkala dia ingin membangun istana di depan, membangun masjid di depan istananya, ya, kemudian di depannya ada gubuk reot milik Yahudi, dan dia berupaya ingin membongkarnya karena Yahudi ini tidak mau menjualnya. Maka Yahudi ini datang kepada Umar bin Khattab meminta peradilan, minta keadilan, ya, maka Umar bin Khattab, ya, menitipkan tulang kepada Yahudi ini, ya, yang pada saat itu datang kepada Umar bin Khattab di Madinah. Maka tatkala tulang itu disampaikan kepada Amr bin As, kira-kira kata-katanya, wahai Amr bin As, jangan mentang-mentang engkau sedang berada dalam posisi mempunyai jabatan yang tinggi, jangan mentang-mentang engkau mempunyai kekuasaan yang luas, ya, suatu saat engkau akan menjadi tulang seperti yang aku beri. Jadi tidak boleh, ya, dalam hukum Islam itu kita memperlakukan, ya, sesuatu yang sebenarnya itu universal, milik daripada semua manusia, semua agama. Jadi yang namanya sosial itu tidak memandang ras, memandang agama. Ya. Misalnya rumah sakit itu untuk semua kalangan, untuk semua agama, semua kelompok. Tidak boleh mengklaim bahwa ini rumah sakit adalah milik orang-orang beriman, tidak boleh. Itu hal-hal sifatnya sosial. Ya, yayasan Pati Jompo juga gitu misalnya, itu tidak boleh. Jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Ya. Sehingga akhirnya apa? Yahudi yang tadi itu hatinya sudah remuk redam, ya, karena rumahnya akan dibongkar setelah mendapat perlakuan daripada Umar bin Khattab, ya, dia menghibahkan daripada tanah dan rumahnya, ya, untuk kepentingan dibangunnya sebuah masjid. Bahkan akhirnya dengan hidayah Allah, ya, Yahudi ini masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu harus, ya, menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana seorang pemimpin harus bersikap. Kemudian makalah berikutnya pentingnya qanaah. Kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkuran nas wa ahiban lin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Jadilah orang yang wara, tentu engkau menjadi hamba yang paling baik di antara manusia, dan jadilah engkau orang yang qanaah, tentu engkau menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Wasid mujawaratan man jawaraka takun musliman wa aqila dhahika fa inna kasrata dhahki tumitul qalbi. Berbuatlah baiklah engkau di dalam bertetangga dengan orang yang menjadi tetanggamu, tentu engkau menjadi orang Islam yang sempurna, dan sedikitlah tertawa karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Ya. Jadi pesan Nabi seperti itu, jadilah manusia yang qanaah, ya, tentu engkau menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia.
dan berbuat baiklah kamu terhadap tetangga, ya. Dengan orang yang bertetangga itu tentu engkau menjadi orang Islam yang sempurna. Ya. Orang misalnya banyak ilmu, tetapi dengan tetangga tidak akur, ya. Itu artinya ilmunya tidak bermanfaat. Ya, dengan tetangga diam-diaman, gitu kan, tidak ada tersapa, ya, itu ilmunya tidak bermanfaat. Jadi dalam Islam itu yang dilakukan adalah akhlakul karim. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Ya. Nabi diutus Allah ke dunia ini adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selain membawa risalah tentang keislaman, salah satunya adalah bagaimana Nabi berpesan, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau masalah ilmu, masalah peradaban, bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang dia telah membangun sebuah istana dari batu yang dia paham. Ya, sebelum baginda Rasul Nabi lahir, ya, itu kaum Ad, kaum Samud sudah mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Tapi baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga orang-orang yang senantiasa dia memahami daripada makna Islam, dia akan berdamai dengan siapa? Ya, berdamai dengan yang seiman, ya, berdamai dengan ya non juga, ya, karena yang dikedepankan adalah akhlak manusia. Kemudian berikutnya makalah tentang bagaimana Utsman bin Affan, ya, mengatakan bahwa perkara yang paling disia-siakan ada 10. Qala Utsman radhiyallahu an adyaul asya'a asyaratun. Ada perkara yang disia-siakan. Yang pertama ada alimul la yus'alu anhu, orang alim yang tidak ditanya ilmunya. Ya, ada orang alim di tempat bapak, ya, orang ngerti agama, ya, baik itu misalnya tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang akidah, ya. Tetapi masyarakat, ya, tidak mau mengambil ilmunya. Ya. Ini adalah sebuah kecelakaan, kesia-siaan. Ya. Kemudian apa lagi? Alimun la yus'alu an, ilmu yang tidak diamalkan. Tahu bahwa dakwah membaca Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan, dia tidak amalkan. Dia sangat paham sedekah itu mengandung sebuah kemuliaan dan itu mempunyai posisi yang mulia di sisi Allah, tapi dia pelit, ya. Tahu bahwa misalnya qiyamul lail itu banyak mengandung rahasia, tetapi dia balas bangun malam. Jadi orang banyak ilmu tetapi tidak mengamalkan. Kemudian apa lagi? Wa ra'ayun sawbun la yuqbal. Ya. Pendapat yang benar yang tidak diterima. Ada misalnya dalam sebuah diskusi, ada sebuah rapat, ya, meeting, ya, ada pendapat dari salah satu anggota rapat, ya, dia mengeluarkan sebuah pendapat yang sebenarnya pendapat itu sangat baik dan mempunyai ide-ide gagasan yang bagus, ya. Ya. Tetapi tidak diambil daripada pendapat itu. Tetapi mungkin catatannya cara menyampaikan juga harus dengan penuh, ya, etika, kesopanan, sopan santun. Ini tidak boleh tinggalkan. Ya. Kemudian apa lagi? Wasilahun la yusta'mal, senjata yang tidak dipakai, ya. Ada orang tiap hari ngasah misalnya gergaji, ngasah golok, ngasah segala macam, tetapi perkakas itu tidak digunakan untuk yang manfaat, ya. Misalnya ya untuk dia bekerja dengan alat-alat itu, tapi malah dia biarkan saja, hanya malah dipajang. Mestinya kalau dia punya perkakas tukang, ya harus dia dipakai, baik oleh dirinya atau ya orang yang mempunyai proses begitu. Nah, ini sama halnya, itu juga kesia-siaan. Kemudian wa masjidul la yusalla fihi, masjid yang tidak dipakai sholat. Di daerah-daerah banyak, Pak, ya, saya pernah masjid itu kotor gitu kan. Padahal itu tadi masjidnya bagus, ya.
tetapi masjid itu tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Ya, hanya 1-2 orang yang datang ke masjid. Ya, ini juga sebuah kesia-siaan menurut daripada Rasulullah SAW. Di akhir zaman itu akan terjadi orang-orang malah ada bangunan yang bagus, ya, kemudian sepi daripada jamaah. Ini sebuah kesia-siaan. Kemudian wa mushafun la yuqra'u fihi, Al-Quran yang tidak dibaca. Nah ini tadi, ya, mushaf Quran ya, di beberapa masjid mushola tersedia, ya, pengurus sudah menyiapkan sebagainya. Bahkan di rumah kita pun bahkan ada lebih dari 5 mushaf. Tetapi kita malas sekali, ya, malas untuk membaca Al-Quran. Ini sebuah kesia-siaan. Wa malun la yunfaqu minhu, harta yang tidak diinfakkan. Ini orang-orang agnia yang dia mempunyai harta, ya, dia tidak menginfakkan daripada bagian-bagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ancaman dari yang akhir. Ya. Kemudian wa ilmun yahdi fi batni man yuridud dunya. Ilmu juhud di hati orang yang cinta ke dunia. Ilmunya juhud, tetapi dia masih cinta dunia. Ya. Makanya orang-orang yang menuju kepada ma'rifat arifillah, dia tidak akan sampai kalau di hatinya itu masih terdapat dunia. Ya. Ingin ya udah rumah satu yang cukup layak, yang punya rumah sudah mobil satu ya, yang cukup layak, ingin ganti mobil yang lebih bagus. Padahal dia belajar tentang kejuhudan. Juhud, artinya dia berupaya untuk menjauhkan dunia, tapi malah dia mencintai dunia berlebihan. Ya, kan? Kemudian wa umrun tawilun la yutajawwadu bihi li safari, umur panjang yang tidak digunakan sebagai bekal untuk perjalanan jauh menuju akhirat. Umurnya panjang, ya, tetapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata baginda Rasul, man jadada fil ilmi rusydan falam yajad fid dunya juhdan lam yajad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya sedang dia tidak bertambah juhud dalam urusan akhirat, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah jauh dari Allah. Ilmunya bertambah, ya, tetapi dia masih mahabbah terhadap dunia, ya, tidak juhud, maka ia tidak bertambah kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ilmunya bertambah tetapi tidak juhud, malah mahabbah terhadap itu sebenarnya dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bi'ik ila qalitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.